harusnya tetap bisa terintegrasi. Begitu Mbak Seren ya tanggapan saya terkait integrasi tadi kayak gitu. Iya, Pak David. Jadi selain memang aplikasi yang dibutuhkan oleh perguruan tinggi, integrasi antara aplikasi itu sangat penting karena untuk bisa mempersingkat juga kerja operasional yang ada di perguruan tinggi itu sendiri ya Pak David. Ya, mungkin izin kepada Pak Subandi, kira-kira ada yang mau ditanggapi kan Pak terkait dengan aplikasi yang memang sudah dijelaskan oleh Pak David? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak David, terima kasih atas pemaparannya. Saya kira ini memang jadi kebutuhan saat ini ya. Memang sudah ditegaskan juga di Permendikbud 53 2023 bahwa setiap perguruan tinggi ya harus mempunyai sistem yang terintegrasi ya, yang saya pahami begitu. Memang kondisinya di tempat kami Pak itu masih ya ada banyak aplikasi, tapi karena tadi tidak terintegrasi ya banyak yang tidak terpakai. Nah, jadi gitu. Langkah baiknya memang aplikasi ini harus satu rumah ya, harus satu rumah. Jadi terintegrasi artinya tidak perlu kita itu bekerja dua kali lah, menginput data di aplikasi yang A, nanti input lagi data di aplikasi yang B dan seterusnya. Itu kan tidak efektif dan tidak efisien juga. Ya, gitu. Mungkin kalau saya dari lembaga penjaminan mutu memang fokusnya di penjaminan mutu ya. Eh, dari webinar ini saya ingin tahu sih bagaimana aplikasi terkait sistem penjaminan mutu ya yang terintegrasi dengan aplikasi lainnya. Karena sekarang kita penjaminan mutu dan juga di Permendikbudnya juga khusus itu berbunyi tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi. Jadi semuanya harus didasari dengan ini penjaminan mutu. Ada terkait standar nasional, nanti kemudian akreditasi, kemudian dari BANPT juga sudah melaunching pemutu ya, website pemutu itu yang bisa otomatis mendeteksi itu perguruan tinggi kita ini atau prodi kita ini masih layak atau tidak kan gitu. Ya. Dan juga ada LAM lagi, ada LAM untuk prodi ya. Nah, itu tentunya ini semakin dinamis itu. Artinya ketika kita menggunakan suatu aplikasi nanti sehubungan dengan perubahan-perubahan kebijakan ini harus cepat menyesuaikan. Nah, artinya eh, ini bagaimana konsepnya ini ya, perguruan tinggi ketika dia menggunakan aplikasi tadi ya, memang bagusnya memang harus kerjasama ya, perguruan tinggi ya harus harus kerjasama dengan ini pihak mungkin ya pihak penyedia aplikasi ya. Tapi kalau dijalankan sendiri ya itu tadi, kalau dijalankan sendiri itu kadang enggak berjalan karena ada perubahan kebijakan. Nah, artinya perguruan tinggi perlu menyelesaikan lagi, perlu menganggarkan lagi untuk membuat aplikasi baru kan gitu. Tapi ya tantangan kita itu biasanya ini, Pak, di apa di stakeholder kita juga kembali lagi kan di pimpinan kita. Kita harus berupaya memberikan pemahaman ya karena eh, tidak semua ya pengambil pengambil kebijakan di kampus itu memahami kebutuhan kebutuhan itu terkait sistem yang terintegrasi gitu ya dan itu. Jadi mungkin itu komentar saya nih Mbak Sharon ya. Iya, Pak Subandi. Mungkin Dan dari kami ini juga ini
terkait tracer study itu juga punya aplikasi. Nah, kemarin dari Dikti itu ada membuat aplikasi juga terkait tracer study. Nah, tetapi karena mungkin keterlambatan kami untuk registrasi aplikasi itu, akhirnya kami masih gunakan ini Google Form untuk tracer study, ya gitu. Ya. Ya, terima kasih. Iya, sama-sama Ini sekali. sharing juga nih saya sekalian gitu ya. Iya, Mungkin di kampus Bapak Ibu yang lain di sini atau rekan-rekan LPM mungkin ada mengalami hal yang sama. Ya, terutama di kampus swasta ya gitu permasalahannya. Terima kasih. ya Pak Subandi, sama-sama. Terima kasih juga Pak untuk sharing terkait experience-nya ya Pak Subandi. Jadi walaupun sudah ada sistem dan juga belum terintegrasi, sampai ke proses tracer study-nya pun masih menggunakan manual ya Pak ya, melalui Google Ya, Form. Itu pasti masih manual. baik dari operator itu pasti sulit sekali tuh untuk rekapitulasinya untuk kebutuhan pelaporan ya Pak. Karena kan tracer study juga sebagai salah satu indikator untuk akreditasi dan juga pelaporan. Seperti itu. Mungkin dari Pak David, ada yang mau ditanggapi terlebih dahulu, Pak? Baik. Benar seperti yang disampaikan Pak Subandi tadi ya. Ini ada kaitannya karena Pak Subandi itu di lembaga penjaminan mutu, jadi konsennya di sana kan. Padahal di sana itu kan ada proses tracer study, nanti proses pembelajaran kayak gitu ya, kemudian lulusannya bagaimana, kemudian mahasiswa baru yang masuk. Makanya ini holistik sebenarnya. Yang dinilai itu nanti di Dikti itu mahasiswanya cenderung menurun atau tetap atau naik kayak gitu ya. Itu ada penilaiannya. Tracer study, apakah mahasiswanya diterima diserap oleh tenaga kerja itu dengan ini yang layak gitu ya, baik itu gaji dan atau ininya masa berapa lama setelah lulus dia dapat bekerja dan lain-lain termasuk pengelolaannya. Nah, di dalam terkait SPNI dan lain-lain itu sebenarnya dari Dikti berusaha make sure proses yang dijalankan ini itu sesuai dengan baik sehingga tergiring outputnya itu adalah sesuatu yang qualified kayak gitu ya. Lebih dalam mungkin nanti SPMI dibahas di sesi kedua ya Bapak ya. Tapi saya mengatakan gini, dalam tracer study itu ada penilaian nantinya. Nah, kalau Bapak kan misalnya contoh tidak terintegrasi ya Bapak pakai Google Form ya. Bapak sebar Google Form, itu siapapun yang menerima link tersebut dia bisa ngisi kan Pak ya? Bisa nggak dicek ini mahasiswa Bapak atau enggak? Nggak bisa kan? Tiba-tiba saya dapat gitu ya, atau Mbak Seren dapat, Mbak Seren isi sendiri aja. Itu aja udah masalah tuh sebenarnya Pak gitu. Padahal ketika sistemnya terintegrasi, siapa yang bisa mengisi tracer study di sini adalah orang-orang yang pernah kuliah di kita. Dia bisa punya akses ya, oh ini dulu dia adalah mahasiswa kita, setelah lulus jadi alumni, kemudian ada ya di data ya untuk tahun pertama itu Dikti pengen tahu nih berapa lama mereka setelah lulus dapat kerja, kemudian mungkin apakah sebagai profesional digajinya berapa, apakah kalau nggak salah 1,2 UMR ya Pak ya hitungannya itu dianggap oke gitu, kalau di bawah itu berarti nggak oke, kalau di atas 6 bulan nggak oke dan segala macam. Nah ini yang nanti perlu terpaparkan, bisa dilihat dengan enak lah di ini ya di level pimpinan. Kita nih kejauhan ini untuk dapat angka segini kayak gitu ya, cepat awareness-nya gitu. Nah, tentunya nanti bisa disampaikan. Dan sebenarnya hal itu prosesnya tuh udah ada semua udah bisa dikatakan ya dalam kegiatan sehari-hari. Saya bahkan ya beberapa sebulan yang lalu ya dosen dari kampus ini juga dari ITB bilang, masa sih saya udah membimbing mahasiswa, udah menguji mahasiswa, terus nanti ngisi-ngisi lagi tuh ke dalam aplikasi sana, nomor berapa SK saya, kayak gitu kan, ini kan ribet banget kayak gitu. Nah ini yang perlu makin lama dirapikan itu Pak, proses-proses gitu ya. Misalnya proses mahasiswa bimbingan, kemudian dia sidang, kemudian dosennya berarti ada SK sebagai penguji,
SK-nya berarti terkolek nanti ketika dibutuhkan ke BKD atau sister, nggak perlu dia lagi yang entry manual satu-satu, kayak gitu. Nah itu proses yang diinikan Pak. Nah di SPMI ya, pertama tentu ada standar-standar ya, data yang perlu di data dan diinikan, kemudian juga kayak kuesioner, gitu ya, kampus butuh feedback nih, terkait layanan, terkait perkuliahan, terkait fasilitas, dan segala macam kayak gitu. Nah, mungkin lebih detailnya bisa di sesi kedua atau sharing session yang lebih spesifik terkait itu ya Mbak Heran ya. Ya, betul sekali Pak David. Nanti mungkin terkait yang lebih luas lagi berkaitan dengan SPMI, tentunya itu akan dipaparkan setelah agenda pemaparan materi yang pertama ini Pak David. Jadi memang dapat disimpulkan bahwa tentunya pada era 4.0 saat ini kebutuhan transformasi digital itu sangat penting bagi seluruh perguruan tinggi. Tidak hanya berkaitan dengan penggunaan proses pengelolaan yang ada di internal, tapi juga sebagai outputnya ya Pak David gitu. Apakah proses pembelajaran sampai kelulusannya itu bisa terrealisasikan dengan baik. Seperti itu. Mungkin izin Pak Subandi dari yang sudah ditanggapi oleh Pak David, apakah sudah cukup atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya, saya ngikuti dulu. Oke, baik. Siap Pak Subandi. Dan izin Pak David, ini ada sedikit pertanyaan dari kolom chat dari Pak Antoni dari Universitas MA Bungo. Kalau kendalanya terkait pemahaman pentingnya implementasi teknologi informasi dipandangnya sebagai bentuk investasi, bukan semata-mata pas oleh para pemangku kebijakan, bagaimana dong Pak? Nah, mungkin Pak Antoni apakah masih hadir dalam Zoom meeting? Masih Mbak, masih. Oke, baik. Mungkin Pak David boleh nih ditanggapi untuk pertanyaan dari Pak Anton. Baik, ini memang masalah klasik ya, bisa dikatakan ini klasik sekali gitu ya. Kadang itu ya alhamdulillahnya sih kalau saya melihat trennya makin banyak pimpinan yang makin melek dengan pentingnya teknologi, dukungan teknologi ke dalam aplikasi dalam penerapan tata kelola perguruan tinggi. Memang ini ada dua yang mendrive-nya. Pertama, udah khawatir gitu ya, jadi dari unsur ketakutan ini bisa bermasalah, akreditasinya tidak bisa diperpanjang karena dikti makin lama makin ketat kayak gitu ya. Kemudian kalau dari PMB-nya makin nggak kompetitif kayak gitu, kok mahasiswanya jadi turun-turun terus, pendapatannya kok makin ini. Dan kami sering mendapatkan gini ya, kampus-kampus yang baru gabung itu mereka kehilangan uang yang cukup besar karena tidak terkelolaannya. Jadi mahasiswa bisa kuliah, bisa hampir-hampir lulus tapi nggak bayar-bayar gitu, atau banyak yang nggak dibayar gitu ya. Nah, masalah klasik ini atau ada yang mulai terdrive, dapat benefit ya kalau dikelola dengan baik, nanti akreditasinya naik, bakal dapat hibah yang lebih bantuan-bantuan mungkin dari Dikti kayak gitu ya, yang akan jadi income juga bagi perguruan tinggi. Nah, memang ini perlu dilakukan terus-menerus nih Pak Anton ya, edukasi atau sosialisasi lah barangkali ya, karena kadang pimpinan terlalu berpikirnya itu singkat. Wah, ini bicara IT berarti duit keluar lagi nih gitu ya, cost center seperti itu. Padahal kalau mau dipahami gitu ya, sekian banyak proses bisnis yang ada seperti yang saya paparkan tadi, itu kalau diurus oleh manusia justru gajinya tuh besar sekali untuk bayarnya, dan itu nggak kelar-kelar lagi gitu. Nanti orangnya lagi sakit ditanya, wah lagi nggak bisa Pak, jawab tanya ke teman saya jawabannya beda lagi seperti itu. Nah jadi memang hal kayak gitu kalau Pak Anton ya, kalau dari kami mungkin himbauannya ya, siapapun yang mengadakan webinar sosialisasi tentang pentingnya penerapan teknologi ini, ya jangan operator aja yang ikut gitu ya, diajak Pak setidaknya ini, atau dari video yang ada nanti di-share ke pimpinannya. Kadang kan hal seperti itu. Tapi kalau saya melihat dari pengalaman yang ada, kebanyakan kampus yang tidak aware dengan itu, mereka pelan-pelan mati lah bisa dikatakan kayak gitu. Nanti akhirnya baru di satu titik sadar, tapi kadang ketika sadar tuh tersentaknya udah kejauhan, mau ngejar lagi udah rada-rada telat kayak gitu. Begitu Pak Anton ya. Jadi kalau nanyanya harusnya gimana, ya itu harus selalu disosialisasikan, tinggal caranya bagaimana gitu. Siap Pak, siap. Dan harus diingatkan gini ya, kalau menurut saya itu
ada dua tipe manusia terdrive melakukan sesuatu yang baik, perubahan yang baik itu ada dua. Satu takut gitu ya. Takut ya berarti artinya regulasi dikti ya. Makin kayak sekarang pengajuan reakreditasi nggak kayak dulu lagi diajukan. Dikti langsung tahu dari data-data ini dan makin lama makin teliti loh, Pak. Jadi Ya. bikin tahu ini datanya aneh nih kayak gitu. Nanti ini lagi diekstrak lagi dan macam. Saya melihat dikti memang makin canggih aplikasi itu ya. Sekarang ada IQ ya, ada tadi ya apa tentang apa tracer study dan lain-lain yang terus didata oleh dikti kayak gitu. Siapa? Terima kasih, Pak. Sama-sama. Baik, siap. Terima kasih. Pak Anton, kiranya ada lagi yang ingin disampaikan kah Pak Anton? Sementara cukup, Mbak. Cuma nanti kalau ada hal-hal yang lain mungkin japri aja kali. Boleh Pak Anton. Boleh. Terima kasih, Jadi Mbak. memang pengadaan sistem di perguruan tinggi itu salah satunya untuk ini ya Pak, tentunya untuk menghemat biaya operasional yang ada di perguruan tinggi itu sendiri, karena dengan dukungan teknologi maka proses pengelolaannya akan jauh lebih mudah dan lebih akurat tentunya ya Pak David. Iya. Nah, ngomong-ngomong terkait dengan operasional gitu ya Pak, kira-kira feedback dari penggunaan Siakat ini untuk operasional perguruan tinggi itu seperti apa sih Pak David? Bagaimana Mbak Sharon? Mungkin tadi kita sedikit membahas terkait dengan operasional yang ada di perguruan tinggi. Nah, kira-kira kalau misalkan dari sisi perguruan tinggi menggunakan sistem informasi akademik yang terintegrasi, nah feedback untuk pekerjaan operasional yang ada di perguruan tinggi itu seperti apa sih Pak David? Oh, benefit ya yang bisa didapat oleh perguruan tinggi ya. Baik, benefitnya luar biasa gitu ya. Bisa dikatakan begini, kalau kita punya satu SDM, bandingkan satu SDM aja. SDM kita itu punya keterbatasan waktu. Kita bisa ngantuk kayak gitu ya, bisa ngantuk jam kerjanya mungkin jam 8 sampai jam 5 sore. Kalau mau dilanjutkan mungkin lembur sampai malam. Itu pun nggak mungkin lembur terus-terusan kayak gitu ya. Kemudian juga bayangkan ya, ini ambil contoh. Kalau ada kampus, ini contoh sederhana, punya 2.000 mahasiswa ya. Dosennya ada misalnya berapa ya, 300 dosen. Membuat satu aja ya, SK mengajar aja. Nantilah SK misalnya sebagai penguji, pembimbing dan segala macam SK mengajar. Mencetak SK mengajar itu dilakukan oleh satu manusia ya gitu ya, operator ditunjuk di masing-masing prodi, katakanlah punya 4 prodi, itu berarti 4 orang ngerjakannya, udah waktunya lama, salah print kayak gitu, salah buat, cetak lagi, print lagi, kertasnya habis, dan waktunya bisa habis sampai semingguan urusan itu saja. Padahal dengan sistem yang terintegrasi, hal-hal seperti itu bisa dilakukan hanya dalam hitungan beberapa menit gitu ya. Jadi di generate mungkin nggak sampai 1 menit, kemudian di print semua data terselesaikan gitu. Jadi peningkatan kinerja pegawai itu akan meningkat ya, pegawai yang sama. Kalau menurut saya minimal itu 10 kali lipat. Minimal gitu ya. Bahkan misal gini, di penerimaan mahasiswa baru, kalau kita ya penerimaan mahasiswa baru ini pakai Google Form. Ya contoh ya sederhana. Siapa yang mau daftar isi di Google Form. Nanti dihubungi oleh panitia. Silakan bayar ke rekening ini. Nanti dia konfirmasi lagi. Bandingkan dengan sistem yang 24 jam dia jalan terus. Jam 1 malam, kami melihat ya beberapa fenomena di perguruan tinggi di PMI online, mahasiswa itu ternyata jam 1 malam, jam 2 malam juga mendaftar. Saya nggak tahu nih lagi ngapain mahasiswanya, terus daftar gitu dan bayar. Itu banyak fenomenanya seperti itu. Bayangkan kalau di suatu kampus panitia PMB-nya hanya aktif di jam 8 sampai jam berapa ya, jam 9 malam lah anggap kayak gitu. Hari Minggu libur, sementara orang ada yang 24 jam bekerja terus gitu ya, dan nggak terhambat. Orang mau daftar, bayar, lakukan pembayaran, nggak perlu lapor sana sini, datanya pun terupdate, dia bisa lanjut ke ngapa, ngisi biodata dan segala macam yang dia butuhkan terkait proses penerimaan mahasiswa barunya. Bayangkan dengan kalau tidak tersistem kayak gitu, anggaplah udah dibantu, oh pembiayaan online-nya pakai Google Form gitu, banyak banget kekurangannya. Itu kalau menurut saya berdampak ya, sistem kayak gini tuh kapasitasnya mungkin kalau digantikan orang tuh setidaknya 10 orang sebenarnya yang ngebantuin, jadi punya operator 10 orang. Ini ininya saya tebakan kasar lah kayak gitu. Begitu dampaknya Mbak Seren. Siap, terima kasih banyak Pak David.
Mungkin izin kita ke selanjutnya, ada dari Pak Ibnu. Baik, Tanya terima ada yang kasih. ditanyakan Pak, Terima silakan. kasih Bu Sharon atas waktunya, Pak David ya. Terima kasih luar biasa penjelasannya terkait tentang Siakat 4.0 ya, 4.0. Cuman ya maksudnya untuk mendapatkan aplikasi itu kira-kira dengan nominal berapa ya Pak? Supaya kami bisa mendiskusikan dengan atasan gitu Pak. Baik, saya jawab ini ya. Begini ya Pak, Siakat 4.0 ini kita rancang supaya dia merakyat, gitu ya Pak Ibnu Rusyid ya. Merakyatnya artinya begini, kita melihat ada kampus yang student body-nya masih kecil gitu ya. Ada yang mahasiswanya baru 100, ada yang 200, ada yang 500, ada yang 1000, bahkan ada yang puluhan ribu. Di kita ada ya pengguna Siakat 4.0 seperti ini. Nah, berapa biaya yang perlu dikenakan kepada kampus itu kita melihat student body. Student body-nya yang kecil tentu ya karena kita juga pengen mendukungnya, biayanya lebih kecil daripada yang student body-nya lebih lebih besar, yang biasanya ekonominya lebih mapan. Pertanyaannya, bagaimana dengan fiturnya gitu ya? Jangan iya sih biayanya murah, lebih murah, tapi fitur ini ditutup, ini nggak bisa, ini segala macam nggak gitu. Nah, itu kami bisa sampaikan. Untuk versi yang terendah pun kampus dengan student body yang kecil gitu ya, biayanya sangat terjangkau. Berapa nominalnya nanti kayak ini ya hubungi aja kepada ini, tapi saya katakan sangat terjangkau dan fiturnya tidak banyak dibatas-batasi kayak gitu Bapak. Jadi misalnya kami kampus kecil gitu ya, mahasiswa kami cuma 200, bisa nggak kami dapat fitur tracer study-nya? Bisa nggak kami dapat fitur add-on-nya dan lain-lain kayak gitu ya? Itu jawabannya bisa Pak kayak gitu ya. Tapi kalau Bapak mintanya udah sampai misalnya bisa nggak kami membuat terintegrasi dengan API tadi, kami ngembangkan sendiri. Nah, itu mungkin menurut kami itu butuh add-on ya, jasanya berbeda karena maintain dari kami akan lebih berbeda kayak gitu, Pak. Dan itu yang kami sampaikan, mindset dari Siakat 4.0 ini adalah bagaimana kita bertahap ngebantu juga kampus ini berkembang gitu. Izin Bapak di kampus Galuh Ciamis sekarang berapa student body-nya, Pak? Ada sekitar 9.000 Pak. 9.000, oh itu kampus gede Pak kalau 9.000 ya kalau di Indonesia ya, di Indonesia itu sebenarnya kampus gede ya. Nah itu dan itu pun ya biayanya tetap ya kalau dari kita tuh kalau Bapak mau hitung, wah ternyata jauh lebih hemat daripada mengembangkan sendiri atau mungkin apa ya ada kita tidak menafikan bahwa pengembang aplikasi kayak Siakat atau aplikasi akademik ini bukan cuma mata air strategi saja gitu, pasti ada yang lain nggak gitu ya. Tapi itu sebenarnya sesuatu yang perlu disyukuri oleh kampus kayak gitu. Kampus jadi punya alternatif gitu ya. Bayangkan kalau cuma satu, wah bisa ini Pak ya tanda kutip semena-mena gitu Pak. Wah, kalau mau pakai sekilan biaya, kalau ke tempat lain Bapak nggak bisa gitu. Nah, kelebihan lagi dari kita, Bapak bisa pilih, oh kami Siakatnya saja. LMS-nya kami butuh, tapi kami bisa pengembangan sendiri gitu ya. Contoh ya, kami punya kampus, student body-nya 40.000 Pak. Jadi kalau mereka setelah punya tim yang bisa mengembangkan LMS, mereka bilang, oh kami Siakatnya aja ya, LMS-nya kami kembangkan sendiri. Ada juga kampus yang kami sudah maksudnya pengennya itu brandnya itu internasional kayak gitu ya, pakai LMS dari luar negeri, terintegrasi sama Siakat 4.0 kayak gitu Pak. Nah terkait detailnya Pak ya, mungkin nanti Bapak bisa kontak sama tim ya, sama Mbak Sharon dan tim, biaya detailnya per student body tadi gitu. Dan saya tetap menyampaikan hemat begitu Pak, dan minim risiko investasinya. Oke. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak David untuk penyampaiannya. Kira-kira dari Pak Ibnu ada yang mau ditanyakan lagi kan Pak? Sepertinya cukup ya kalau misalkan itu nanti kami bicarakan dulu di ini gitu ya Bu. Oke, siap deh Pak Ibnu. Baik. Jadi izin Pak David juga menyampaikan gitu. Jadi selain selain bentuk dari benefit yang sudah pastinya diterima oleh perguruan tinggi ketika sudah ada sistem yang terintegrasi gitu, dan kerjasama dengan pihak ketiga atau perusahaan penyedia layanan sistem informasi akademik ini tentunya bisa menjadi salah satu
pendukung untuk akreditasi ya Pak David. Ya, Suaranya nggak terdengar. halo Mbak Seren mute ya? Ya, baik. Suaranya di mic kayaknya. Untuk suara saya sudah dengar jelas. Sudah Mbak Seren. Baik, kalau begitu. Jadi Mbak Sharon izin tanya. boleh Pak, silahkan. Izin, saya Nurdin Wijaya dari Politeknik Merdeka Belajar Indonesia Sumedang. Baik Pak, silahkan. Ya, terkait dengan aplikasi Siakat 4.0 tadi, ya tentu kekhawatiran kami buat yang memakainya, apakah sudah bisa, tentu kalau integrasi tentu baik buat buat kami, institusi kami. Namun terkait dengan keamanannya, tadi saya belum mendengar apakah jika ada ancaman cybercrime atau entah apa, itu bahasanya saya bukan orang IT, tetapi saya pengguna IT dan ingin memanfaatkan IT untuk kelancaran institusi kami. Bagaimana atas ancaman itu? Karena pernah saya mengalami bahwa mungkin kalau di perusahaan ada yang disebutnya aplikasi ERP atau dan lain sebagainya, Pak David, itu jika jika keamanannya terganggu bisa 2 atau 3 hari tidak bisa bertransaksi, tidak bisa melakukan aktivitas. Makasih Pak David. Baik. Bapak. Baik, Saya jawab langsung ya Mbak Seren ya. boleh Pak David. Baik, terkait security ini memang ketika data kita telah ada di dunia dunia maya gitu Bapak ya, dan ini juga bukan pilihan ya. Kampus nggak punya pilihan, udah kami offline aja, server kami cukup LAN gitu ya, dan kami nggak online, itu nggak memungkinkan. Ada hal ya, termasuk data dikti juga ya. Data dikti itu online kan, nggak mungkin kan dikti offline itu kirim-kirim file seperti itu nggak mungkin. Jadi kita udah berada di era digital gitu. Nah kemudian juga ada concern terkait data pastinya Pak. Kalau di itu ya undang-undang data pribadi ya, penggunaan data pribadi, pemrosesan data pribadi itu sudah diluncurkan oleh pemerintah kayak gitu ya. Dan itu ada kewajiban-kewajiban yang perlu diperhatikan, dilakukan oleh yang namanya pengendali data pribadi, ada yang namanya pemproses data pribadi. Harus aware dengan security. Nah, security ini cakupannya pasti sangat luas, Bapak ya. Satu, kita lihat ya, contoh, di kampus ada nggak yang punya password, tapi kalau lagi pergi keluar ada kebutuhan, tolong dieditkan gitu ya, ini password saya ini saja, itu udah pelanggaran Pak dari Dikti. Sama kayak kita punya ATM ya, ATM dititip tapi orang tahu PIN-nya kayak gitu. Nah itu secanggih apapun itu nggak akan terjaga security-nya. Itu satu ya di level user. Kemudian juga ada di level aplikasi gitu Pak ya, level aplikasi, kemudian level infrastruktur. Nah ini memang teknik-teknik kalau orang pengen mengganggu itu cukup banyak Pak, hacking ya. Contoh Bapak bilang tadi ya, mereka ada namanya tekniknya tuh brute force gitu ya. Brute force itu adalah pengen ngambil login ke suatu aplikasi tapi ditembak dengan ini Pak ya, dengan cara bertubi-tubi dicoba gitu ya. Mereka punya engine ID-nya udah ketahuan nih, Pak Nurdin kayaknya ini. Nah, itu dia bisa masuk kalau tidak dibatasi, Pak. Nah, salah satu pengamanan aplikasi itu apa? 3 kali percobaan mau login, salah ID dan password itu wajib ditolak, Pak. Kalau dibiarkan terus itu udah ini ya, itu udah mengundang untuk bisa masuk orang. Itu satu contoh, Pak ya. Kemudian coba Bapak lihat, Bapak mungkin punya aplikasi akad kan atau aplikasi website, lihat HTTP kah atau HTTPS. Ini juga contoh masih sederhana. Kalau HTTP Pak, itu data yang berjalan itu kayak transparan Pak, kayak orang pakai baju tapi transparan, kelihatan gitu. Jadi passwordnya itu bisa dihadang orang di tengah jalan, kelihatan. Oh, data ini masuk ke sini kayak gitu. Kemudian juga di level nanti di database Bapak ya, di database ada data-data yang perlu dienkrip. Misalnya saya pernah menemukan salah satu, ini nggak perlu disebut nama ya, kampus cukup besar, tapi ternyata nyimpan password yang ada di database-nya tuh plain gitu Pak. Jadi apa yang Bapak tulis ya Bapak udah capek-capek nulisin password Bapak panjang-panjang,
kesimpan di database itu sama persis, nggak di-encrypt, nggak di apa nama sal kayak gitu ya. Itu kan bahaya, Pak. Ketika orang lain dapat, dia bisa menggunakan itu. Dan besar kemungkinan orang Indonesia ya, tipe Indonesia, passwordnya di semua aplikasi sama, diisi akad sama, di email sama, dan segala macam kayak gitu kan. Artinya ini membahayakan kayak gitu ya. Dari sana dia bisa ketahuan nih Bapak ini kayaknya emailnya ini kayak gitu Pak. Nah, kemudian juga ada backup data Pak. Kita backup data itu dilakukan setiap hari. Jadi rutin setiap jam 12 malam secara otomatis di backup. Dan backupnya itu kita database kita berikan ke kampus-kampus mitra kita Pak. Jadi itu milik kampus. Jangan sampai ya kerjasama putus, data kampus hilang gitu. Itu kan ini ya, ini walaupun lelucon tapi memang kenyataan Pak terjadi kayak gitu ya. Itu jangan sampai kayak gitu ya. Kemudian dari sisi infrastruktur Pak, dari sisi infrastruktur ya kalau dari sisi aplikasi tentu banyak ya cross section. Jadi kalau mau detail lagi dibahas Pak, teknik-teknik hacking itu apa aja yang standar, SQL injection dan lain-lain. Nah, itu kewajiban dari developer untuk mengantisipasinya. Kemudian dari sisi user yang seperti saya sampaikan tadi, backup data harus rutin. Kemudian di ini ya, di infrastruktur, firewall, kayak gitu ya, firewall. Kemudian VPN, portnya. Wah, detail Pak, detail banget masalah itu. Nah, itu kewajiban ya. Insya Allah kita terus memperkuat dan kami juga saya baru pekan lalu gitu ya minta apa ya advice dari salah satu pakar security di Indonesia lah gitu ya. Tolong di advice kami supaya jadi apa ya dalam sisi security kita bisa lebih membaik lagi. Karena security ini mirip-mirip seperti ini, Pak. Mirip kita penjaga rumah kita. Satu ada rumah yang tanpa pagar, artinya siapapun tanpa apa bisa masuk. Yang kedua ada rumah dipagar tapi nggak dikunci, ada juga yang kayak gitu kan. Ada rumah yang dipagar tinggi dan dikunci, plus ada anjingnya gitu, plus ada satpamnya, ada yang dijaga polisi, ada yang dijaga sama satu batalion gitu ya. Nah ini tentu penjagaan data ini, karena penjaga itu juga biayanya nggak murah gitu Pak. Nah ini berkorelasi juga dengan hal tersebut gitu ya. Makin baik levelnya itu di mana kayak gitu Pak. Begitu mungkin ini Pak kalau ada yang kurang pas boleh di ini Pak di Ya, apa ya. ya tentu informasinya dari Bapak cukup memuaskan kami. Itu hanya kekhawatiran saja jika menggunakan aplikasi apapun namanya. Tentu jika kami menggunakan itu, ya Politeknik Merdeka Belajar Indonesia Sumedang ini memakai aplikasi itu dan atau apapun harus aman atas usaha cyber dari pihak eksternal. Makasih Pak atas Ya. arahannya. Dan mungkin saya tambahan Pak ya, saya sampaikan ya. Pastikan bahwa kampus punya berhak atas data kampus sendiri, gitu ya. Maksudnya data Bapak itu apa? Ada data-data dosen yang ada, data mahasiswa, data nilai, gitu ya, data mata kuliah yang pernah diupload dan segala macam kayak gitu ya. Kan data itu adalah itulah hartanya kampus gitu Pak ya. Jangan sampai kan bisa kerjasama dengan Mata Steki gitu ya. Kita oh Bapak kan ada aja masa-masanya sedangkan rumah tangga aja bisa kandas Pak ya, apalagi kerjasama yang kayak gini ya. Udah capek-capek datanya dikelola tiba-tiba hilang gitu, banyak data yang hilang. Itu perlu dipastikan sih bagi apa ya kampus-kampus ketika bekerja sama seperti Pak. Akan seperti apa data kami ketika kita tidak lanjut kerjasamanya, perlu dipertanyakan begitu Pak. Baik, makasih Pak. Terima kasih. Sama-sama Pak. Ya, terima kasih Pak Nurdin atas pertanyaan dan juga yang sudah disampaikan, dan terima kasih juga untuk Pak David tadi yang sudah menjawab segala pertanyaan yang tadi sudah diberikan oleh para peserta ya Pak David. Gitu. Tentunya memang pada akhirnya penggunaan sistem itu satu sangatlah penting untuk perguruan tinggi, tidak hanya untuk membantu proses pengelolaan, namun berkaitan juga dengan tata kelola dan juga akreditasi dari perguruan tinggi sendiri. Dan juga jangan lupa diperhatikan juga Bapak dan Ibu ketika nanti memang ada penggunaan sistem atau mungkin dengan pihak ketiga seperti itu, data-data yang memang akan diberikan untuk dimigrasikan kepada aplikasi tersebut, perlu diperhatikan apakah aplikasinya dapat terpercaya dan juga aman seperti itu. Namun balik lagi Pak Hefty ya, tentunya kita ketahui bersama bahwa pengadaan sistem di perguruan tinggi tidak mudah dan banyak sekali hal yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu, dengan mengadopsi sistem informasi akademik terintegrasi, apalagi yang sudah siap pakai gitu ya, perguruan tinggi dapat mengakomodir segala kebutuhannya, serta mengoptimalkan tata kelola dan manajemen, meningkatkan poin akreditasi, serta
menerapkan kebijakan-kebijakan yang berlaku. Mungkin seperti yang sudah disinggung juga oleh Pak David gitu ya terkait dengan Siakat 4.0. Artinya Siakat 4.0 ini bisa menjadi pilihan yang tepat dapat untuk mempercepat proses tata kelola, kemudian membantu perguruan tinggi juga untuk meningkatkan poin akreditasi. Kurang lebih seperti itu ya, Pak David. Ya, Mbak Sarah. Iya. Dan ini Mungkin juga kampus juga nggak sabar lagi ya, ini mana nih yang tentang akreditasi ya, nah ya, nanti akan betul. dikupas lebih mendetail nih. Ada ini ya kebutuhan kampus untuk segera akreditasi ya. Iya. Dan ini juga ada salah satu informasi dari Pak Anton, Universitas Muara Bungo. Beliau menginfokan bahwa manfaat penggunaan Siakat 4.0, kami sangat merasakan manfaatnya, Pak, sangat menghemat waktu dan meningkatkan akurasi data. Seperti itu. Terima kasih Pak Anton. Ini akan menambah semangat kami ya untuk bisa terus mungkin versi kami berusaha berkarya ya untuk bisa lah berkontribusi positif untuk dunia pendidikan kita. Siap. Terima kasih banyak Pak David. Mungkin kita lanjut ke dalam agenda selanjutnya ya, Bapak dan Ibu. Kita semua pastinya tahu dan menyadari bersama bahwa kebutuhan perguruan tinggi sangatlah kompleks, termasuk pemeliharaan dan peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan, terutama yang dilakukan secara internal melalui penerapan SPMI atau Sistem Penjaminan Mutu Internal. Untuk memaksimalkan proses ini, perguruan tinggi perlu merancang strategi agar proses berjalan lancar dan mencapai visi misi serta memperoleh akreditasi yang unggul. Dan melalui transformasi digital, perguruan tinggi dapat memaksimalkan proses ini dengan bentuk bantuan sistem yang mutakhir. Berkaitan juga dengan hal tersebut, yang akan disampaikan oleh Bapak Woni Ahmad Ridwan SEMM selaku Ketua Asosiasi AMI-PT Indonesia. Mungkin boleh Pak Woni dijelaskan nih, bagaimana sih transformasi digital membantu untuk proses pengadaan atau penerapan SPMI yang ada di perguruan tinggi. Mungkin kepada Pak Woni, waktu dan tempat dipersilakan. Pak Woni, apakah sudah ada di tempat? Ya, tes 1, 2, 3 tes. Iya, Pak Woni. Boleh nih Pak disampaikan kepada peserta yang hari ini hadir, kira-kira seperti apa sih proses penerapan SPMI yang sesuai dan juga bisa berproses secara lancar? Ya. Ya, baik Ibu dan Bapak. Terima kasih Mbak Sharon ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat dan bahagia Ibu Bapak semuanya. Saya diminta terkait dengan bagaimana strategi akreditasi unggul dan akreditasi internasional gitu ya Bapak ya. Nah, mohon izin share terkait bahan. Apakah sudah terlihat? Belum, Pak. Sudah Pak, sudah Pak. Sorry, bentar. Sudah, Pak. Sudah terlihat. Sudah bentar, Pak. Oke. Ini kok salah.
Sudah terlihat, Pak? Lihat namun kecil, Pak. Oke, sekarang udah bagus, Pak. Udah bagus. Baik. Baik, terima kasih Ibu Bapak. Mohon izin eh, saya videonya saya matikan dulu karena jaringan saya tidak stabil ini. Eh, Nah, baik Ibu Bapak yang saya hormati, eh, terkait dengan saya diminta untuk bicara tentang strategi akreditasi unggul. Tadi sudah disampaikan bagaimana sistem IT untuk pengelolaannya ya. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, akreditasi ya. Akreditasi ini secara hukumnya, itu aturan dasar hukumnya, ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang perguruan tinggi. Ya, pasal 28. Yang jelas disebut di situ eh, gelar ataupun gelar akademik ya, ataupun vokasi dinyatakan tidak sah apabila perguruan tingginya tidak terakreditasi ya. Eh, Terus juga gelar profesi juga tidak boleh kalau tidak terakreditasi. Nah, kalau itu dilakukan maka akan kena pidana, Ibu Bapak ya. Pidananya lumayan, yaitu 10 tahun ya Ibu Bapak. Nah, 10 tahun. Nah, terus juga dalam sistem penjaminan mutu ini tentu terkait dengan harus bagaimana melakukan budaya mutu ya di dalam perguruan. Nah, kita bicara tadi bisa disampaikan bahwa pelaksanaan penjaminan mutu ini tentu dimulai dari SPMI. Nah, akreditasi itu SPMI sendiri itu adalah hanya bagian eh, dari bagian kecil saja dari proses eh, di perguruan tinggi. Jadi hasil dari pelaksanaan SPMI ini akan diuji oleh SPME ya sehingga apa yang diharapkan itu bisa terlaksana gitu ya. Eh, Yaitu eh, terjadinya budaya mutu. Nah, eh, seperti Bapak ketahui di perguruan tinggi ini ada standar. Nah, standar-standar ini eh, ada yang ditetapkan oleh perguruan tinggi dan ada yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, dalam hal ini standar di perguruan tinggi ini ada eh, yang ditetapkan oleh perguruan tinggi, ada bidang akademik dan ada yang non akademik. Nah, di antaranya adalah terkait dengan sistem-sistem yang ada di ISO ya, ISO 20001 dan seterusnya. Nah, tentu ini memerlukan penyesuaian-penyesuaian terkait dengan standar perguruan tinggi Bapak sendiri. Nah, seperti Ibu Bapak ketahui, kita mulai dari syarat perlu akreditasi perguruan tinggi. Ini alhamdulillah saya kemarin membantu sebuah perguruan tinggi ya untuk akreditasi unggul. Alhamdulillah kemarin keluar ya sertifikatnya dan dinyatakan unggul ya. Ada 2 perguruan tinggi, nah yang satu belum keluar, yang satu sudah keluar ya pendampingan untuk akreditasi perguruan tinggi. Nah, Ibu Bapak di dalam memperhatikan ini ada syarat perlu terakreditasi ya. Jadi ada syarat perlu ini dan ada syarat eh, perlu peringkat ya. Jadi ada untuk peringkat unggul ada syarat perlunya selain nilai ya nilainya 3 poinnya adalah 361 juga harus ada beberapa kriteria ya yang itu di syarat unggulnya. Kalau tidak terpenuhi syarat unggul ini, maka dia akan menjadi baik sekali. Nah, nah ini adalah syarat perlu terakreditasi, Bapak. Jadi kalau sama juga ya, kalau tidak terpenuhi syarat terakreditasi, maka dia tidak terakreditasi, Bapak. Jadi kalau syarat perlunya tidak terpenuhi, ya syarat perlunya tidak terpenuhi, maka dia tidak terakreditasi. Nah, syarat perlu itu apa? Nah, ini eh, ada 2 hal yang terkait dengan penjaminan mutu, yaitu sistem nilai apa terkait dengan penjaminan mutu, ya efektivitas dan
ketersediaan dokumen formal. Ini dua hal ini yang harus tersedia gitu ya. Poinnya tidak boleh kurang dari 2. Lalu ada dosen dan ada terkait dengan rasio dosen mahasiswa. Ini adalah 4 hal yang menjadi perlu eh, syarat perlu terakreditasi Ibu Bapak. Nah, tentu kalau ini dilakukan dengan sistem yang baik ya, ini akan sangat mudah ya terpantau Ibu Bapak. Nah, eh, ter Nah, di dalam syarat perlu tadi, Ibu Bapak ya, terkait dengan akreditasi, nah, ini adalah yang ini Ibu Bapak perhatikan, ini ada A ya, ini ada organnya, fungsi SPMI-nya, ada organ atau fungsi ya, Ibu Bapak tidak selalu harus organisasinya ya, ada dokumen SPMI-nya, ada auditor internalnya, ada hasil audit, dan ada bukti tindak lanjut. Ini adalah kalau 5 ini dilaksanakan dengan baik, maka poinnya 3, Ibu Bapak ya. Jadi di sini poinnya 3. Nah, tapi kalau misalnya sudah melakukan audit berbasis risiko, maka poinnya menjadi 4. Nah, untuk melaksanakan audit berbasis risiko inilah barangkali juga diperlukan sistem IT yang baik, Ibu Bapak. Nah, yang kedua adalah yang B. B ini adalah terkait dengan rapat tinjauan manajemen ya. Jadi rapat tinjauan ini membahas 7 hal. Ini sering sekali rapat tinjauan manajemen ini tidak dilakukan karena pimpinan tidak merasa perlu gitu ya Ibu Bapak. Nah, poin A dan poin B tadi kalau kita bagi tidak boleh kurang dari 2 ya. Kalau kurang dari 2 maka dia tidak terakreditasi. Itu syarat perlu terakreditasi. Nah, selain itu Ibu Bapak, di dalam penjaminan mutu juga ada efektivitas. Ya, ada efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu. Tadi disampaikan ada efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu. Nah, efektivitas ini Ibu Bapak ya meliputi 4 aspek, gitu, keberadaan dokumen formal tadi ya, ada standar mutu, ada MONEF ya, monitoring evaluasi, dan ada tindak lanjut. Nah, eh, kalau 4 aspek itu saja dilakukan secara internal oleh prodi gitu ya, poinnya 3. Tapi kalau melibatkan reviewer eksternal, maka poinnya menjadi 4. Nah, siapakah reviewer eksternal ini, Ibu Bapak? Ada 2 pendekatan, yaitu pihak lain dari prodi kita, gitu ya, yang melakukan. Nah, kalau di prodi barangkali mudah, ya, bisa silang antar prodi, ya, silang antar fakultas. Tapi kalau untuk perguruan tinggi bagaimana, gitu ya? Nah, inilah barangkali diperlukan eksternal ini adalah misalnya dengan menerapkan sistem ISO 21001 misalnya ya. Maka dengan ISO tentu ada external reviewer ya dari ISO yang mengukur sehingga kita bisa mendapatkan poin 4 ini Ibu Bapak. Nah, lalu yang berikutnya adalah indikator kinerja tambahan. Nah, indikator kinerja tambahan ini apa saja Ibu Bapak ya? Yaitu pertama harus internasional ya. Jadi ukurannya adalah internasional kalau ingin poin 4 gitu ya. Nah, kalau hanya berdaya saing nasional poinnya 3. Pertanyaannya yang daya saing nasional itu yang mana, Ibu Bapak? Yaitu yang kita bisa pakai adalah yang IKU ya, tadi sudah disampaikan ya, IKU perguruan tinggi. Ini kita bisa masukkan kategori nasional. Nah, sedangkan yang internasional yang mana? Nah, yang internasional itu tentu yang diakui secara internasional ya, Ibu Bapak. Misalnya untuk tata pamong tata kelola ya, kita bisa menerapkan ISO 20001 ya, ISO 9001 misalnya ya, ISO 31001 tentang manajemen risiko, atau tentang K3 ya, khusus untuk tata pamong dan tata kelola. Untuk SDM-nya, misalnya kita bisa menggunakan ISO 17024. Untuk sarana prasarananya, Ibu Bapak ya,
ini kita bisa menggunakan misalnya untuk laboratorium adalah ISO 17025 atau 14001 untuk lingkungan. Nah, untuk pendidikan ya bisa kita kriteriakan bahwa kita misalnya menggunakan OBE misalnya gitu ya untuk indikator untuk pendidikan ya, outcome based education. Nah, untuk penelitian PKM tentu ada ukuran-ukuran ya, misalnya untuk riset penelitian misalnya jurnal Scopusnya berapa. Kalau PKM berapa jumlah yang diadop oleh masyarakat misalnya gitu ya Ibu Bapak. Eh, Nah, kalau luaran ini luaran capaian itu kan ada prestasi mahasiswa di tingkat nasional maupun internasional. Nah, ini bisa kita masukkan ya. Jadi tidak harus selalu poinnya misalnya banyak gitu Bapak ya. Bisa saja satu dua dari satu kriteria itu satu standar misalnya gitu ya. Seperti pendidikan misalnya ya kita sebut saja OBE misalnya. Ini contoh indikator kinerja tambahan. Nah, sekarang syarat unggul. Apa syarat unggul ya Bapak? Ya, dari syarat unggul ini adalah terkait dengan pertama tadi kembali lagi ke sistem penjaminan mutu ya, nomor 1, nomor 2. Nah, ini adalah sistem penjaminan mutu. Tadi ya terkait dengan efektivitas ya. Efektivitas itu yang mana Ibu Bapak? Tadi kembali lagi ke atas ya. Nah, ini efektivitas ya. Nah, efektivitas ini tidak boleh poinnya paling rendah adalah 3 gitu ya. Paling rendah 3 poinnya terkait dengan efektivitas. Nah, ketersediaan pembuktian formal dan pengembangan itu 3. Nah, tentu ada akreditasi program studi ya dan publikasi ilmiah jurnal. Nah, terus juga dalam indikatornya harus berdaya saing internasional ya. Jadi indikator-indikator internasional kita harus pakai ya sehingga di sini Ibu Bapak poinnya adalah poin 4 ya indikatornya di indikator kinerja tambahannya gitu. Nah, ini adalah peringkat unggul Ibu Bapak. Jadi juga tidak susah gitu Ibu Bapak. Sebenarnya sudah ada dalam IKU perguruan tinggi pun ada yang kita bisa adopt sebagai indikator internasional ya. Tinggal rank ininya saja, besarannya kita naikkan. Kalau tidak tercapai bagaimana? Ya nggak apa-apa juga Ibu Bapak. Belum tercapai, bukan tidak tercapai ya. Belum tercapai. Tapi standarnya sudah mengarah ke sana. Nah, sekarang kita lihat akreditasi program studi. Nah, ini juga sama, Ibu Bapak ada syarat perlu dan ada syarat perlu terakreditasi dan syarat perlu peringkat gitu ya, Bapak. Nah, syarat perlu peringkat, syarat perlu terakreditasi ini juga yang nomor 1 ini terkait dengan SPMI. Nah, nomor 2 terkait dengan dosen. Nah, nomor 3 ini adalah terkait dengan kurikulum, Ibu Bapak. Ini yang perlu diperhatikan di kurikulum. Nah, termasuk dari beberapa tambahan dari LAM itu misalnya LAM teknik meminta adanya basic science minimum ya. Kalau LAM EMBA meminta untuk syarat perlunya adalah adanya benchmark gitu ya perguruan tinggi. Nah, ini adalah syarat terakreditasi. Ya. Kalau misalnya untuk program doktor ada citasi dosen ya untuk LAM EMBA. Ya tidak hanya sekedar penjaminan mutu gitu ya. Nah, ini adalah syarat perlu. Nah, eh, sekarang syarat perlu peringkat unggul ya. Ini untuk prodi-prodi yang masih dilakukan di Ban PT, Bapak ya. Ban PT syarat unggul. Nah, ini adalah soal dosen. Nah, siapa yang harus mengawal dosen ini ya? Untuk sarjana atau D3 ya, dosen kalau yang D3 itu adalah jabatan akademik ya. Kalau yang sarjana ini adalah kualifikasi akademik dan jabatan akademik, ya doktor dan jabatan fungsional gitu ya. Termasuk di sini adalah waktu tunggu dan kesesuaian bidang kerja. Nah, ini dua hal ini ya Ibu Bapak ya, dua hal ini adalah
terkait dengan tracer study. Tadi sudah disampaikan ya, bagaimana melakukan tracer study ya. Pemerintah pun sudah membuat. Nah, itu ini terkait dengan program magister, terapan, dan sebagainya. Nah, terus juga Ibu Bapak jangan lupa di UPPS ya, di UPPS, di fakultas atau di jurusan yang mempunyai banyak program studi, ini ada ukuran yang standar-standar yang bersifat internasional apa saja gitu ya. Tadi di sini nih ya harus disesuaikan, dan ada yang tingkat nasional. Di mana tentu kalau IKT-nya ini ya ngikut ke dalam perguruan tinggi gitu ya. Ini sering sekali apa kalau ditanyakan ini perguruan tingginya pun tidak tahu yang mana gitu ya. Nah, berikutnya adalah evaluasi kurikulum tadi Ibu Bapak yang sampaikan ya. Nah, Ibu Bapak, kalau Ibu Bapak memenuhi 4 poin ini ya dengan lengkap dengan benar ya, yang poin 4 ini ya jadi B, C gitu ya, A, B, C. Nah, ini sebenarnya sudah mirip memenuhi untuk OBE Ibu Bapak ya. 4.4 ini. Nah, skornya itu adalah 3 boleh kurang dari 2 ya. ABC ini ya rumus ini Ibu Bapak. Kalau kurang dari 2 maka tidak terakreditasi untuk kurikulum. Jadi tidak boleh nilainya ada di sini Ibu Bapak, diharapkan di sini. Tapi umumnya bergerak di sini Ibu Bapak 3 gitu ya. 3. Nah, ini syarat. Nah, demikian pula RPS. RPS ini memang tidak menjadi di dalam BAN PT tidak menjadi syarat keharusan, tapi di akreditasi internasional RPS ini menjadi hal yang penting, Ibu Bapak ya, karena ditanya, dicoba ya, terutama Ibu Bapak harus memperhatikan untuk mencapai poin yang 4 ini gitu ya, RPS ini ya. Karena dari RPS inilah eh, CPMK atau Course Learning Outcome ya, CLO, capaian pembelajaran mata kuliah harus dievaluasi. Nah, proses ini tentu tidak mudah ya Bapak ya, terkait dengan, nah tadi kalau misalnya menggunakan sistem aplikasi ya yang sudah mengarah ke sini, yang aplikasinya sudah OBE gitu, ini akan sangat membantu Ibu Bapak ya. Tadi disampaikan oleh Mas David ya bahwa eh, eh, layanan itu semuanya sudah online ya. Dengan layanan online ini ya tentu mempermudah mahasiswa juga efisien untuk perguruan tinggi. Ya hati-hati juga ya Bapak ya bahwa penggunaan teknologi ini akan mengurangi orang ya, efisien jadinya ya Bapak. Yang tadinya di kampus saya saja yang tadinya layanan mahasiswa itu ada 10 orang, sekarang dengan mahasiswa mengisi online semua layanan secara online gitu ya, ya tinggal 2 orang gitu ya, berkurang atau 3 orang ya, dengan hanya jadi atasannya itu yang tadinya punya anak buah banyak, sekarang hanya anak buahnya hanya 2 orang gitu. Nah, pekerjaannya ditambah ya. Nah, ini dengan sistem IT yang ada. Nah, sekarang kita lihat dari LAM ya, tadi BAN PT, sekarang LAM. Misalnya LAM EMBA. Ya, LAM EMBA ini apa syarat unggulnya gitu ya. Saya tidak melihat tadi kalau syarat-syarat keharusan itu mirip dengan BAN PT ya. Untuk LAM EMBA kecuali tadi ya ada harus wajib benchmark. Nah, ini adalah LAM EMBA Ibu Bapak ya, dosen ya, kualifikasinya. Nah, ini harus doktornya berapa gitu ya. Ini memiliki jenjang jabatan 60% itu harus ada lektor para guru besar ya. Terus juga jumlah dosen tetap harus lebih besar dari 15. Terus per sertifikat ya. Ini adalah termasuk sertifikat kompetensi profesi dari industri. Nah, ini juga menjadi penting Ibu Bapak ya, sertifikat-sertifikat teknis ya dari BNSP, dari
tadi ISO 17024 ya. Ini akan menjadi sangat penting untuk akreditasi. Lalu dari teknik ya, LAM teknik gitu. Nah, ini tadi saya sampaikan basic science Ibu Bapak ya, basic science. Nah, ini terus juga ada capstone ya, untuk unggul ini harus ada capstone ya. Terus nah ini tidak ada di dalam, tidak menjadi syarat, tapi dalam LAM teknik ada MBKM. Nah, ini menjadi IKU barangkali Bapak ya, IKU MBKM ini. IKU itu LAM teknik, lalu LAM sama ini. Nah, ini Ibu Bapak ya, SPMI-nya harus 3,5 gitu ya. Sumber daya manusia juga harus 3,5. Nah, ini yang menjadi syarat unggul di dalam LAM sama adalah harus punya ini sarana laboratorium ya. Kalau di BAN PT tidak bertanya tentang laboratorium, tapi LAM sama melihat ini gitu ya Pak. Termasuk adalah waktu tunggu ya, waktu tunggu ini menjadi syarat, tapi tadi sama ya Ibu Bapak ya, tapi terkait dengan tempat kerja tidak ditanya ya, tapi di LAM sama. Lamdik ya, ini juga sama Ibu Bapak ya bobotnya, tapi di sini tidak menyebutkan secara eksplisit di Lamdik ya, tapi untuk syarat perlunya itu sama dengan BAN PT, tapi untuk syarat unggul ini dia doktornya 5 magister, doktornya 2, lebih dari 2 gitu ya, atau 3 orang gitu ya. Ini untuk poin 4-nya. Terus DTPS-nya juga ya, ini memiliki lektor kepala atau guru besar, atau ya Ibu Bapak ya, jadi tidak harus guru besar. Sedangkan yang di LAM teknik harus ada guru besar. Kalau di sini atau ya Bapak ya. Ini di Lamdik. Nah, di Infokom ya, ini Infokom sangat detail ya, terutama SPMI-nya, proses SPMI-nya masing-masing punya, setiap prodi yang berbeda ini mempunyai syarat yang berbeda-beda Ibu Bapak ya. Di sini misalnya untuk pria pendidikan ya, ini profil lulusan ketercapaian ini sama. Terus OBE SKKNI dia menanyakan terkait dengan SKKNI nomor berapa gitu di kurikulumnya. Nah, itu terus LAM kesehatan. Nah, LAM kesehatan syarat unggulnya kalau lihat poin Ibu Bapak itu sama semuanya, di atas 361, tapi LAM kesehatan ini punya syarat ini Ibu Bapak ya. Uji CBT dan OSCE-nya itu dalam 3 tahun terakhir itu 80%. Ini untuk perawat, dokter, terus juga yang ilmu-ilmu kesehatan ya. Kecuali untuk gizi tidak ada di sini. Nah, itu semua bisa terlaksana kalau pelaksanaan penjaminan mutunya berjalan dengan baik, sistem SPMI-nya berjalan baik, Ibu Bapak. Nah, ini menjadi penting sekali memang tadi ya, kalau IT-nya berjalan dengan baik gitu. Tadi ada yang menarik, walaupun IT ini banyak sekali ya, yang Ibu Bapak yang tawarkan tadi dari perusahaan ini, ada yang sekarang sedang populer juga. Ada mungkin Ibu Bapak juga ada ya menggunakan Sevima misalnya ya, atau ada juga yang dari ada yang baru kemarin juga launching Ibu Bapak dari MPTK ya. Nah, ini tapi yang perlu juga Ibu Bapak perhatikan ya, Ibu Bapak kalau tadi betul kata Mas David ya, perhatikan juga apakah dia kompatibel dengan sistem dikti. Nanti ada satu sistem yang harus Ibu Bapak penuhi ya, nanti di bawah. Nah, ini jadi dalam mencapai syarat unggul tadi ya, selain tadi melaksanakan dengan evaluasi diri, mempelajari terkait dengan instrumen-instrumen akreditasi, dan usahakan poin-poinnya tercapai pada poin 4 gitu ya Ibu Bapak ya. Ini akan sangat penting.
Nah, kalau sudah pengalaman di tempat saya, Ibu Bapak, prodi-prodi yang sudah mencapai di atas 300, nilainya di atas 380 ya, sampai 390, 300 hampir sempurna gitu ya. 391 gitu ya. Di prodi saya tidak ada yang poin 400 ya Ibu Bapak ya. Tapi di 392 gitu ya, 385 gitu. Itu akreditasi internasionalnya mudah sekali, Ibu Bapak, akan sangat mudah. Jadi kalau Ibu Bapak sekarang akreditasinya misalnya masih baik sekali atau B, ya upayakan mencapai itu semua, loncat ke akreditasi internasional gitu ya. Tidak usah melalui akreditasi internasionalnya dulu, bisa saja sekarang dibolehkan nih Bapak aturannya. Ya, tapi syaratnya penuhi gitu ya untuk kira-kira mendapatkan poin 380 ke atas gitu ya. Dengan bagaimana caranya melakukan evaluasi diri, Ibu Bapak. Gitu. Nah, jadi dan yang khusus untuk akreditasi internasional, Ibu Bapak, menjadi sangat penting adalah terkait dengan melakukan SPMI ya, proses pembelajaran ya. CPL terutama adalah menguji apakah CPL yang direncanakan dengan CPL di akhir itu sudah sama, nilainya sudah sama gitu. Ya, ini yang menjadi catatan penting ya. Nah, eh, jadi akreditasi ini tadi sudah saya sampaikan Ibu Bapak ya, ini peraturan yang baru di dalam Permendikbudristek nomor 53 Ibu Bapak ya. Akreditasi ini wajib. Nah, kewajiban ini berdampak kepada Ibu Bapak tadi maka kalau selama 6 bulan tersebut tidak dilakukan jadi perubahan ini dilakukan persyaratan kelulusan, maka perguruan tinggi tersebut tidak boleh meluluskan, Ibu Bapak ya. Nah, tadi status akreditasi unggul ya dapat mengajukan ulang ke LAM gitu ya Ibu Bapak ya. Terus masa berlakunya sesuai dengan LAM ya. Untuk yang sudah punya LAM ya. Sekarang ini LAM yang baru adalah ada LAM pertanian, ada LAM komunikasi ya, LAM SPAK ya Ibu Bapak. Nah, ini akreditasi internasional ya, lembaga internasional ini ada aturannya dibuat ya. Ini jadi status akreditasi internasional ini diusulkan kepada LAM-nya sehingga bisa diakui sebagai perguruan tinggi unggul gitu ya Ibu Bapak. Jadi program studi wajib ya status akreditasi lembaga internasional, status akreditasinya akhirnya berakhir wajib mengajukan akreditasi ulang kepada LAM ya. Jadi ini penting Ibu Bapak. Jadi walaupun kita sudah punya akreditasi dari internasional, tapi masa waktunya ternyata akreditasi kitanya habis gitu ya, sedangkan internasionalnya belum habis, tetap saja kita harus mengajukan kepada LAM, gitu Bapak ya. Ini yang nah ada berapa LAM yang sudah diakui internasional seperti LAM kesehatan itu sudah setara dengan akreditasi internasional Ibu Bapak ya. Itu nah ini adalah lembaga akreditasi ya yang diusulkan ini yang paling baru Ibu Bapak baru terbit kemarin ya, lembaga-lembaga akreditasi yang diakui oleh pemerintah gitu ya. Jadi ada untuk ilmu-ilmu teknik itu ada ABET ya, ada IABI ya, terus bisa JABI ya, ini untuk ilmu teknik ya, terus KAB untuk arsitektur, Institusi Chemical Engineering untuk teknik kimia ya, Royal Society Chemistry untuk kimia, ada ASIIN ya, Ibu Bapak, pengalaman matematika, terus ini rumpun misalnya pertanian, peternakan, ini menggunakan ASIIN, Ibu Bapak. Ada ini LAM kesehatan sebenarnya Ibu Bapak ya, Indonesian Accreditation Agency for ini LAM kesehatan ya. Ini juga ilmu sosial kesehatan termasuk kedokteran bisa dipakai.
ada Akwin ya, ini untuk ilmu sosial, ada AMBA ini untuk manajemen ya, terus ini juga untuk ekonomi manajemen AACB, IACBE ya. Nah ini adalah aturan baru terkait dengan akreditasi internasional ya yang bisa disesuaikan oleh pemerintah. Nah, lalu eh, indikatornya apa, Ibu Bapak ya? Indikator akreditasi internasional ini saya menggunakan dari ASEAN University Network ya. Prinsip dasarnya sama ya, semua akreditasi sama. Hanya saja nanti kriterianya bisa urutannya bisa beda-beda urutannya, tapi prinsip dasarnya sama. Ya, jadi yang pertama adalah expected learning outcome ya. Eh, ada program spesifikasi, ada struktur kontennya, teaching learning prosesnya, student assessment ya. Nah, ini mirip sebenarnya di dalam kriteria 6 di kita ya Bapak ya. Ada academic staff quality-nya, support staff quality, student quality ya, fasilitas, quality assessment dan output. Output ini termasuk outcome ya nantinya. Uh, Nah, ini contoh saja ya Bapak ya, bagaimana aesthetic learning outcome itu yang diminta itu apa saja. Tapi yang penting adalah ini ya, uh, itu adalah outcome based education ya. Jadi penjelasannya terkait dengan bagaimana outcome based education ini bisa dilaksanakan, diformulasikan dengan baik gitu ya. Terus yang pertanyaannya ini Bapak ya, apa tujuan dari ini pertanyaan-pertanyaan yang Ibu Bapak bisa unduh ataupun bisa ambil dari instrumen-instrumen akreditasi internasional yang tadi yang sudah disebutkan. Ini contoh yang dari AUN aja, dari AUN ya. Eh, Prinsip dasarnya sama, Ibu Bapak pertanyaannya juga mirip-mirip ya. Hanya barangkali narasinya, formatnya saja yang beda-beda. Tapi kira-kira sama seperti ini gitu ya. Eh, Nah, tentu semuanya memerlukan bukti ya. Jadi Ibu Bapak di dalam akreditasi ini ada bukti-bukti evidence-nya gitu ya yang harus kita siapkan. Nah, ini bukti-bukti ini contoh ya, bukti eh, mungkin program spesifikasi ini pertanyaannya ya, eh, programnya kok spesifikasinya seperti apa gitu ya. Eh, Nah, ini kan mirip dengan apa ya, Ibu Bapak ya, kos ya di eh, eh, apa EPS kita ya, itu program kontennya gitu ya, Ibu Bapak mapping kurikulumnya gitu. Nah, ini yang terakhir ya Bapak adalah terkait dengan pemutu. Pemutu ini tadi disampaikan juga oleh Pak David ya, Ibu Bapak. Ini adalah sistem yang akan mendorong kita semua perguruan tinggi akreditasinya secara otomatis, Ibu Bapak. Ya, jadi kita harus upload data-data. Oleh karena itu nanti Ibu Bapak membangun sistemnya harus link ataupun match dengan pemutu ini. Ya, jadi pemutu ini nanti dipakai oleh pemerintah. Akreditasi ini kita tidak perlu lagi mengirim-ngirim dokumen segala macam gitu ya. Ini sudah masuk ke dalam sistemnya. Nah ini Ibu Bapak bisa nanti Ibu Bapak lihat alamatnya ya, pemutu. Ini ada daftar nama perguruan tinggi yang dari yang mulai unggul. Nah dicek Ibu Bapak perguruan tinggi Ibu Bapak seperti apa. Kalau tidak ada, ini tentu harus ditanyakan ya nanti nilai akreditasi prodinya. Nah ini perhatikan ya Bapak ya, syarat-syarat. Ini akan juga menjadi catatan penting pada saat Ibu Bapak kena penalti misalnya ya. Nah ini ada indikator-indikator yang Ibu Bapak harus perhatikan. Indikator ya, penurunan mahasiswa, dosen, keterlibatan dosen tetap. Nah, ini adalah indikator-indikator. Nanti lebih detailnya ya. Nah, ini adalah lebih detail ya indikator-indikator Ibu Bapak yang ada di pemutu nantinya gitu ya. Data penurunan mahasiswa gitu ya. Ini adalah yang akan nanti kena catatan ya Ibu Bapak. Kalau Ibu Bapak tidak terpenuhi ini kena penalti Ibu Bapak. Jadi bisa jadi perguruan tinggi Bapak dilakukan
eh, apa eh, eh, pemantauan ya. Mutu ini juga dipakai untuk pemantauan. Ya. Nah, ini Ibu apa nanti bisa pelajari gitu ya. Saya tidak akan detail. Nah, ini juga sama ya Bapak ya. Ya, beberapa indikator-indikator dalam pemutu. Eh, itu barangkali terkait dengan bagaimana kita bisa melakukan siasat akreditasi. Nah, memang untuk bisa sekarang ini eh, mencapai apa akreditasi unggul ini, selain tadi pemutu, memang sistem adalah sebuah keniscayaan nih Bapak ya, menggunakan sistem adalah keniscayaan. Nah, sekarang banyak sekali yang menawarkan sistem ya. Ini tadi yang dari Mas David ya, dari terus juga ada yang barangkali Ibu Bapak ada yang eh, apa dari Sevima, dari yang lain-lain ya. Nah, tapi tetap semuanya Ibu Bapak yang baik dibangun sendiri ataupun di apa menggunakan pihak ketiga. Nah, tadi disampaikan oleh Mas David ya bahwa eh, ya sistem database harus Ibu Bapak kuasai ya. Terus juga jangan sampai lepas gitu ya. Dan pastikan itu match dengan apa sistem-sistem yang ada secara nasional ya. Tadi pemutu, ada Sister, ada PD Dikti, ya, ada Sijali, ada Bima dan sebagainya. Nah, saya kira itu pengantar diskusi siang ini. Saya kembalikan ke moderator. Silakan. Ini ada yang sudah raise hand. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Woni atas pemaparannya. Mungkin untuk mempercepat waktu kita dalam agenda webinar ini, boleh Pak Andi, jika ada pertanyaan boleh disampaikan. Silakan Bu Istiqlalilah dulu ya, yang duluan. Terima Ya, silakan Bu kasih Isti. Pak Woni. Terima kasih Bu Sharon. Saya Istiqlaliah dari Universitas Pakuan, Pak. Sangat luar biasa materinya Pak Woni Mas selalu luar biasa. Ini Pak mau menanyakan dua hal. Yang pertama tentang Lamspak, apakah sudah aktif gitu? Karena kemarin saya lihat di websitenya itu kok sepertinya belum aktif gitu, atau saya mungkin salah gitu. Itu yang pertama. Karena kebetulan ada prodi kami ilmu komunikasi yang akan segera melakukan reakreditasi. Kemudian yang kedua, kan ada begini Pak, ada satu prodi yang memang sudah unggul. Nah, kemudian mau reakreditasi, tapi kan kalau melihat Permen yang 53 itu otomasi ya, Pak ya. Nah, apa namanya? Sebaiknya bagaimana nih, Pak? Apakah menunggu hasil otomasi atau dari sekarang saja sudah kita siapkan LKPS dan LED-nya? Nah, seperti itu pertanyaannya begitu, Pak. Karena unggul gitu ya, Pak. Kalau otomatis sih mudah-mudahan unggul lagi gitu. Tapi kan bisa saja turun juga gitu. Jadi kami itu deg-degan antara apakah persiapan dari sekarang atau menunggu saja hasil pemantauan begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istiqlalilah ini. Ini baru namanya baru saya kenal di Pakuan. Saya suka lama di Pakuan ini. Kemarin ikut pelatihan di IPB, Pak. Oke, iya. Baik, terutama Lamspak ya. Lamspak ini kelihatannya akan mulai berlaku di tahun 2025, Bu. Kalau lihat dari data yang ada ya. Karena ini kan kemarin baru terbit ya. Ini sedang nyusun. Saya nggak tahu karena mungkin peraturan Permendikbudnya berubah sehingga sistemnya dia merubah lagi gitu ya. Merubah lagi sistemnya. Itu terkait dengan Lamspak ya. Nah, terus sudah terakreditasi. Prodinya apa, Bu? Yang mana, Pak? Yang tadi yang unggul tadi. Fakultas Hukum masih di Ban PT. Oh, masih Ban PT. Nah, ini kalau tadi melihat peraturannya harusnya kan otomatis, Bu ya. Iya. Harusnya otomatis ya. Ya, saya sih dicek saja pemutunya, Bu. Ya. Terus juga dicek di situs Ban PT-nya. Ada perintah apa gitu ya. Ini sering sekali kita suka lupa memantau situs Ban PT, situs PD Dikti,
Dan satu lagi sekarang situs pemutu, ya website itu. Tiga ini yang fardu ain harus dikawal oleh para penjamin mutu, gitu. Punten Pak, yang pemutu Ya. itu Unpad itu belum masuk semua prodi. Pak, kemarin saya cek itu baru ada sekitar 30% prodi yang masuk. Dan Fakultas Hukum ini ilmu hukum, prodi ilmu hukum ini belum ada di pemutunya, Pak. Dan saya tanyakan bagaimana caranya supaya prodi kamu masuk semua. Itu kan bukan usaha dari kami ya, Pak ya, tapi dari sananya katanya masih berkoordinasi antara Ban PT dengan LAM, katanya seperti itu, Pak. Masih belum selesai Kemarin ada surat, dikembangkan. ya betul Bu. Kemarin ada surat edaran dari Dikbud ya, meminta kepada perguruan tinggi untuk menyampaikan prodi apa saja yang belum ada, terus nilainya seperti apa gitu ya. Jadi ada tolong barangkali ditanyakan ke Pak Rektornya ya. Itu ada yang melalui L2 Dikti ya, dicek Ibu apa ya yang PTS ke L2 Dikti, kalau PTN harus ke pimpinan perguruan tingginya, ada surat yang dikirim gitu. Nah jadi saya perhatikan saja Bu itu poin itu ya. Itu barangkali Bu Istiqlal. Oh, baik, punten Pak. Jadi kalau yang tadi Fakultas Hukum yang sudah ilmu hukum prodi ilmu hukum yang sudah unggul itu sebaiknya tetap bersiap-siap saja menyiapkan LKPS LED-nya ya. Khawatirnya apa namanya? Otomasinya walaupun dengan otomasi tapi ada hal-hal yang turun gitu. Jadi sebaiknya tetap persiapan gitu ya. Jangan Bu. Atau menunggu Buat saja, saya menunggu seperti hasil. itu, tapi lakukan evaluasi diri, data-data di PDGT-nya diukur di pemutunya nanti akan keluar poinnya. Ya, tadi ini angka-angka yang tadi saya perlihatkan itu, tolong dipantau itu banyak sekali. Oh iya, iya. Baik. Ya. Oh iya, mengerti Pak. Terima kasih Pak Wani. Ya. Oke. Baik. Ya. Lanjut. Pak, halo. Halo Pak ya. Oh ya, Pak Andi silakan. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang saya ingin tanyakan Pak, jadi saya kan ini belum akreditasi internasional, tapi rencananya mau untuk akreditasi internasional. Jadi pertanyaannya Pak, apa yang harus pertama kita persiapkan kalau mau akreditasi internasional? Jadi apakah kurikulumnya atau bagaimana langkah awal Pak untuk mempersiapkan untuk akreditasi internasional? Kemudian yang kedua, tentang tadi Pak yang audit berbasis risiko. Jadi yang mana yang dimaksud di sini audit berbasis risiko supaya nilainya tadi 4. Kalau tidak berbasis risiko nilainya kan cuma 3 Pak. Kemudian saya sambung tadi yang pertanyaan pertama Pak, kalau misalnya di hasil dari pemantauan ternyata turun peringkatnya, apakah kita melakukan reakreditasi atau tetap hanya kita menerima hasil daripada pemantauan tersebut. Terima kasih Pak. Tidak kedengaran suaranya, Pak. Izin Pak Wuni, sepertinya masih ke-mute, Pak. Oke. Ya, baik. Ya, yang pertama terkait dengan akreditasi internasional. Halo, suara saya kedengaran? Kedengaran, Pak. Oke. Ya, yang akreditasi internasional, pertama tentu Bapak harus mempelajari, ya Pak ya, syarat dan aturan-aturan dari akreditasi internasional yang akan Bapak pakai. Yang mana? Itu kan tadi banyak ya, prodi apa gitu kan ya, teknik. Ya, mau pakai, itu yang pertama Pak. Terus yang kedua, lakukan evaluasi diri Pak. Ya, apakah sudah memenuhi ya terkait dengan syarat-syarat ataupun keinginan, karena akreditasi itu mahal, ya Bapak ya, mahal.
Nah, kalau tidak terpenuhi sayang gitu biayanya. Jadi kita harus siapkan diri dulu ya, semuanya. Itu Pak. Termasuk dokumen-dokumennya. Itu sebenarnya sama persis seperti mengikuti ban PT Pak. Ada dokumen, ada data, dokumen LKPS-nya ada dokumen evaluasi dirinya ada. Sama, hanya formatnya saja nanti yang beda-beda gitu, narasinya yang beda-beda. Tapi prinsip dasarnya sama. Itu Pak Andi. Yang pertama ya, terkait akreditasi internasional. Yang kedua tadi apa Pak? Mohon maaf jadi lupa saya. Audit berbasis resiko, Oh, Pak. ya. Audit berbasis risiko ini seperti yang sudah, ini Pak Andi kan sering ketemu saya ya Pak Andi. Iya, Pak Won. Ya, lakukan evaluasi diri Pak. Jadi harus melakukan evaluasi diri dulu. Ya, seperti yang sudah disampaikan, lakukan evaluasi diri. Nah, dari hasil evaluasi diri itulah nanti mana yang punya risiko tinggi gitu, yang bermasalah. Jadi tidak harus mengaudit secara keseluruhan, tapi dari hasil evaluasi diri gitu. Gitu Pak. Ya, itu sudah melakukan audit berbasis risiko, Pak. Dilihat standar-standar mana yang berisiko. Nah, kalau kita sekarang ini masuk lagi ke pemutu, Pak. Nah, tadi ada berapa item tuh yang harus Bapak perhatikan. Itu kan berisiko semua. Ya. Jumlah pendaftar kalau turun sampai 20%, masalah gitu ya. Nah, itu risiko gitu ya. Nah, jadi yang menjadi, kalau saya sering menyebutnya itu yang fardu ain dulu Pak, risiko itu. Yang punya persoalan dengan eksternal dulu. Itu berarti kita sudah melakukan audit berbasis risiko Pak. Gitu. Gitu Pak Andi. Yang pemantauan lagi, Pak, tadi. Yang mana Pak? Yang ketiga yang pemantauan. Oh, pemantauan. Yang itu tadi Pak, pemantauan itu kan yang pemutu Pak. Itu kan untuk otomatis akreditasi. Ya. Tapi Jadi kalau pemantauannya Pak, BAM PT Pak, jadi kalau misalnya di turun. pemantauan ternyata turun Iya, peringkat akreditasi. iya. Ini apakah kita wajib untuk atau harus ini reakreditasi Pak? Atau kita tetap menerima saja itu hasil daripada penurunan itu? Karena misalnya kalau kita tetap reakreditasi tapi tidak bisa juga mencapai yang tinggi, apakah kita bisa tetap saja yang menerima itu Pak hasil pemantauan? Nah, jadi kalau tadi hasil pemantauan ternyata akreditasinya turun, ya. Langkah pertama tadi di dalam slide saya, prodinya banding, Pak. Ya. Banding, benar tidak gitu ya. Nah, jadi tapi sebelum banding tentu lakukan evaluasi diri dulu. Sudah betul tidak gitu ya. Nah, ternyata kalau memang betul ya sudah, terima saja gitu kan ya. Pasrah gitu ya Pak ya. Tapi kalau ternyata tidak betul, ya kita banding ke Ban PT, bukan reakreditasi Pak, banding dulu gitu ya. Nah, tapi kalau kita sudah pasrah, oh ternyata betul memang turun. Nah, punya waktu 2 tahun. Setelah 2 tahun reakreditasi lagi untuk menaikkan lagi gitu. Gitu Pak Andi. Tidak bisa langsung reakreditasi Pak. Banding dulu Pak. Oh iya. Harus banding dulu. Iya Pak. Ya. Bukan reakreditasi tapi banding ya. Iya Pak. Dengan data. Tapi sebelum tadi akreditasinya turun Pak, Bapak sebagai penjamin mutu tolong dipantau pemutunya. Iya Pak. Itu ya nilai-nilai tadi itu diperhatikan tuh, yang syarat-syarat yang fardu ainnya itu Pak, yang punya risiko-risiko itu gitu. Itu dipantau. Ya. Itu barangkali Pak Andi. Ya, terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Siap, terima kasih banyak Pak Andi untuk pertanyaannya dan juga Pak Woni untuk penjabarannya. Dan ada pertanyaan lain nih Pak Woni gitu ya. Selain dari Pak Andi, ada dari Pak Herianto, Pak Haryanto Usin. Ini ada pertanyaan,
Prodi kami sekarang ini statusnya baik, Pak. Apakah kami bisa mengikuti akreditasi internasional? Kalau bisa, apa syarat yang diperlukan? Terima kasih. Mungkin boleh Pak Woni dibantu Ya. jawab untuk pertanyaan dari Pak Herianto. Ya, Pak Haryanto, menurut aturan yang sekarang ya, yang B itu boleh akreditasi internasional. Nah, syaratnya tadi seperti saya sampaikan ke Pak Andi, dipelajari dulu apa standar-standar akreditasi internasionalnya. Tolong dipelajari standarnya, dokumen-dokumennya, gitu ya, apa saja. Nah, kalau sudah yakin, ya baru Bapak lakukan. Tapi kalau ternyata dari hasil evaluasi dirinya tidak yakin, ya tidak bisa gitu ya. Jangan, bukan tidak bisa, jangan ya, karena biayanya mahal gitu, sayang. Ya kalau ini dulu saja ke akreditasi unggul saja dulu. Kalau poinnya masih di bawah, misalnya setelah dievaluasi diri, poin akreditasinya masih di 365, 370 gitu ya. Itu agak berat itu untuk akreditasi internasional. Tapi kalau sudah yakin naik ya 380, ya barangkali bisa. Saya ya karena ada akreditasi juga ya internasional itu yang diakui unggul itu adalah kalau full accredited ya, yaitu di 5 tahun atau 4 tahun nih Bapak. Tapi kalau misalnya hanya tercatat itu tidak bisa diakui unggul Ibu Bapak ya. Walaupun memang punya kesempatan 2 tahun ya untuk perbaiki gitu ya. Ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun gitu. Gitu Pak Haryanto. Baik, siap. Terima kasih banyak Pak Woni. Mungkin dari Pak Herianto, apakah masih hadir dalam meeting? Ya, mungkin ini aja langsung ke Bu Cecilia ya Bu ya. Gitu. Siap. Boleh Pak. Dari Bu Cecilia ini ada pertanyaan. Dari Universitas Stella Maris Sumba, kami baru perubahan bentuk dari sekolah tinggi ke universitas tahun 2023 dengan prodi lama 2 dan prodi baru ada 5. Dan pertanyaannya, 1, apakah kami bisa mengajukan akreditasi universitas sedangkan prodi baru mulai tahun ajaran 2024 dan saat ini kami dalam persiapan mau akreditasi prodi teknik informatika. Terima kasih Pak. Mungkin boleh ditanggapi Pak Won. Ya, ini Bu Cecilia ya, ini pertanyaan bagus ya untuk juga yang lain ya. Dengan keluarnya Permendikbudristek Dikti yang baru sekarang ini, semua perguruan tinggi wajib mengajukan akreditasi yang baru ini ya, yang belum terakreditasi wajib ya, karena per Agustus itu, ya, kalau nggak salah 18 Agustus ya, itu kalau tidak mengajukan itu bisa ditutup Ibu Bu Sisil ya. Jadi nggak apa-apa, belum juga. Tapi yang prodi baru ini kan harus punya dulu akreditasi sementaranya. Keluar ada dicek saja Bu Sisil di PD Diktinya, ya statusnya apa, ya. Kalau di statusnya di PD Diktinya belum ada akreditasinya, ya itu segera saja. Ini masih punya waktu nih, mumpung Juni, Juli, ya 1 bulan 2 bulan ini, ya Agustus, karena harus segera. Ya jadi ini pekerjaan panjang. Itu ya Bu Sisil ya. Oke, baik, siap. Kira-kira dari Bu Cecilia, apakah untuk jawabannya sudah cukup, Bu, atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Ini nanti yang ininya yang kedua aja Bu ya nanti. Biar ini ikut yang lain dulu. Bu Meli ya. Nah ini tolong Bu Meli yang terkait dengan FIBA nanti harus ditanyakan ke ke kementerian ya. Ditanyakan saja apakah sudah atau ke Ban PT ya, karena yang mengeluarkan aturan ini kan Ban PT melalui kementerian ya. Saya tidak tahu Bu seperti apa gitu ya. Nah, FIBA ini tidak masuk lagi dalam aturan. Ini memang berubah terus ya aturannya. Itu ya Bu Meti ya.
Bu Titin. Ya, baik, terima kasih Pak Woni. Ya, sama-sama Bu. Eh, Oke, baik. Sepertinya untuk pertanyaannya sudah terjawab semua ya Ya. Pak Woni. Dan untuk Jadi, ini tadi Bapak Ibu sekalian, kiranya jika ada pertanyaan lebih lanjut, baik terkait dengan SPMI maupun juga dari sistem terintegrasi yang sudah dibahas tadi, boleh nanti langsung menghubungi admin dan juga link yang sudah kita lampirkan di dalam kolom chat ya Bapak dan Ibu, mengingat juga waktunya sudah cukup lama dan sebentar lagi waktunya kita untuk menyelesaikan agenda webinar ini. Seperti itu ya Pak Woni. Ini Bu Titin ada raise hand, gimana Bu Titin? Oke, baik. Mungkin Bu Titin boleh dibantu. Ya, izin Pak Woni, apa suara saya terdengar? Terdengar Bu Titin. Ya, sebenarnya saya udah chat izin Pak Woni. Jadi kami di Universitas Palangkaraya itu tahun lalu memang sedang mempersiapkan untuk akreditasi internasional untuk lembaga akreditasi internal ASIIN. Nah, sudah ada pemetaan untuk 6 prodi. Yang pertama itu pendidikan matematika dan pendidikan biologi, terus kemudian fakultas pertanian. Yang menjadi pertanyaan saya sesuai dengan permen yang baru itu ya Pak ya, keputusan yang terbaru tentang lembaga akreditasi internasional, tetapi tidak mencantumkan di situ FKIP Bapak. Jadi mohon arahan apakah kami masih bisa melanjutkan ke ASIIN dan juga untuk Fakultas Pertanian. Demikian Bapak, terima kasih. Kan itu disebut tidak menyebutkan fakultas Bu ya, tapi bidang ilmu ya. Jadi kalau bidang ilmunya masih karena ya nggak apa-apa Bu, sesuai bidang ilmu. Jadi ASIIN, kalau science. ASIIN itu memang di bidang ilmu informasi dan juga untuk kan, di situ MIPA ya. Pak, tetapi MIPA, ya. tidak ada menyebutkan fakultas. Ya, betul Bu. Jadi Ya. nggak apa-apa Bu, yang penting bidang ilmunya. Oke, kalau untuk Ya. pertanian masih masuk ke dalam kategori eksak ya Pak ya, natural science ya, maksudnya? Ya, betul maksud. Oke, Pertanian, baik. peternakan, kelautan gitu, itu masih masuk. Baik. Terima kasih Pak Woni. Artinya anggaran tetap kami jalankan sesuai dengan apa yang sudah kami agendakan. Terima kasih. Sama-sama Bu. Ini yang terakhir barangkali Bu Desi, silakan Bu Desi. Siap, Pak Woni, terima kasih sebelumnya izin bertanya. Jadi kampus kami Politeknik Takum ini baru berdiri di tahun 2022, Pak. Dan kami sudah ada 4 program studi. Dan kami sudah mengajukan akreditasi pertama untuk 4 program studi tersebut dan sudah memperoleh akreditasi baik, Pak, tapi untuk prodi baru. Nah, apakah itu tetap wajib mengajukan reakreditasi untuk memenuhi peraturan terkait 18 Agustus? Semua wajib memiliki peringkat akreditasi. Enggak, itu Sementara untuk kan yang kalian belum baru punya. hanya SK aja Pak, SK akreditasi sebentar. Ya, bagi mereka yang belum ada akreditasinya Bu, Agustus itu. Ya. Ya, jadi yang belum ada Oke, baik. akreditasi. Berarti Kalau seperti sudah kami ada yang di kampus PDD baru Katolik, yang hanya baru SK ya, bisa ya Pak? betul, Bu. Tapi perguruan tingginya tolong dicek ya Bu ya. Jadi kan Nah, kalau perguruan tinggi kami sudah ajukan Pak. Oh, sudah ajukan ya, Sudah alhamdulillah. ajukan dan sedang proses asesmen kecukupan. Ya, baik. Terima kasih Pak Woni, itu saja. Terima kasih Pak. Ya, baik, saya kembalikan ke Mbak Sharon. Saya kira itulah Ibu apa ya. Mohon maaf lahir batin jika ada tutur kata saya kurang berkenan. Kita cukupkan untuk sesi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah, walaupun muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Sharon. Baik. Terima kasih banyak Pak Woni atas pemaparannya. Mungkin ada Bapak dan Ibu yang ada beberapa pertanyaan yang belum sempat terjawab. Saya ingatkan kembali, boleh langsung menghubungi kontak person yang sudah kita lampirkan di dalam kolom chat ya Bapak dan Ibu. Dan sehubungan dengan yang sudah dijelaskan Pak Woni tadi, bahwa Mutu Perguruan Tinggi ini menyediakan layanan sistem audit mutu internal atau SPMI.
atau AMI digital yang dapat dimanfaatkan oleh perguruan tinggi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas evaluasi SPMI program studi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Kemudian AMI Digital juga mendukung setiap proses dalam siklus PPEP, mulai dari pengajuan usulan evaluasi mutu oleh program studi hingga pemeriksaan dokumen dan juga verifikasi akhir oleh auditor. Dan sistem ini berfungsi sebagai pusat data dan juga informasi yang terstruktur. Hasil evaluasi dalam sistem ini menjadi landasan untuk melaksanakan peningkatan berkelanjutan dalam SPMI perguruan tinggi. Baik, mungkin kira-kira informasi lanjutnya seperti itu. Kira-kira sampai saat ini ada yang ingin ditambahkan mungkin dari Bapak dan Ibu? Jika sudah tidak ada, izin saya akhiri untuk agenda webinar hari ini. Baik, Bapak dan Ibu, jika sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan atau yang disampaikan, izin saya tutup untuk agenda webinar ini. Dan memang semua informasi yang sudah disampaikan hari ini tentunya bisa menjadi sarana atau solusi bagi Bapak dan Ibu semua dalam membantu mengoptimalkan tata kelola dan manajemen perguruan tinggi. Dan dengan terlaksananya agenda ini menjadi salah satu langkah berbagi pemahaman mengenai pentingnya transformasi digital sebagai salah satu proses percepatan akreditasi. Seperti itu. Dan ini tentunya untuk memaksimalkan kualitas serta layanan perguruan tinggi yang lebih bersaing. Kiranya dari yang sudah disampaikan, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu semua atas waktu dan kesempatannya. Semoga agenda webinar ini dapat menjadi momentum sharing yang bermanfaat untuk kita semua. Kiranya kalau ada salah-salah dalam penyampaian kata, mohon dimaafkan. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu ilmunya. Selamat sore. Selamat